Wah, ada kasus penistaan agama lagi nih Pak kasusnya. Ada lagi yang ketangkep atau gimana nih Pak? Banyak nih, ada beberapa cerita soal ya kadang-kadang bukan cuma satu agama sih Pak, masing-masing kadang-kadang suka nyerang gitu kan, dan di kita kan memang ada aturannya ya gitu yang memidanakan orang-orang yang dianggap menista agama gitu. Ada 156 AKUHP. Iya, yang belum selesai, masih ada sih terus ya. Kayak nggak tahu nih kalau ditaruh gitu. Nah, ada yang berpendapat kalau baiknya sih nggak usah dipidanain. Ada yang bilang penting untuk dipidanain. Ada yang bilang itu mah cuma orang iseng aja, selamanya kan selalu ada gitu. Nah, kalau menurut Pak Pati gimana Pak kasus penistaan agama? Nah, jadi ada beberapa hal ya saya sorot ya. Yang pertama adalah supaya orang nggak perlulah menista agama, baik agamanya sendiri maupun agama orang lain. Karena memang kalau dia memegang agamanya dan itu agama orang lain, ngapain dia mesti ngurusin? Kan itu soal keyakinan ya. Betul. Kadang-kadang mau bilang agama yang lain itu tidak masuk akal, kan gitu ya. Ya memang agama kalau masuk akal bukan agama namanya kan gitu. Agama itu pasti ada banyak hal yang tidak masuk akal kan itu. Mujizat-mujizat misalnya Yesus bangkit, Nabi Muhammad naik ke bulan itu kan ya dengan borak itu kan gitu. Itu nggak masuk akal semuanya, tapi itu bagian dari agama kan gitu. Itu bahasa-bahasa yang memang selalu ada di dalam keagamaan. Jadi jangan berpikir yang dalam konteks nggak masuk akal dan sebagainya. Agama penuh dengan ketidakmasuk akalan kok, kan gitu. Jadi dalam konteks begini nggak perlulah kita menista-nista agama orang lain, termasuk agama kita sendiri. Yang kedua, jangan juga menghina-hina juga interpretasi orang lain. Karena bisa saja kita satu agama tapi interpretasinya berbeda. Ya nggak usah juga bilang interpretasimu tuh sesat. Kan gitu. Dalam konteks interpretasi sekarang kan kita punya multi interpretasi. Kekristenan itu kan ada ribuan aliran. Kalau semuanya saling menghantam, menghajar hanya karena beda interpretasi, kita ribut terus. Kan gitu. Oleh karena itu yang sekarang yang mesti kita belajar adalah gimana kita menerima berbagai atau interpretasi itu, multi interpretasi yang ada dan kemudian menghargainya. Atau paling tidak ya sudah menerima perbedaan saja, itu yang dia punya, ini saya punya, udah titik. Kan gitu ya. Nggak usah juga menyatu-nyatukan atau mempersamakan juga, nggak perlu. Cukup bisa menerima perbedaan yang ada dan menghargainya, itu tanda kematangan dan kedewasaan. Kan gitu. Jadi itu yang perlu dipelajari, bukan saja internal agama tapi juga dengan agama-agama lain. Nah, di dalam konteks kalau orang sungguh-sungguh suka menista agama memang atau dianggap dituduh menista agama, maka yang ingin saya komentari tentang undang-undangnya dulu. 156 AKUHP. Dari dulu saya sebagai pribadi maupun ketika masih duduk di PGI sebagai institusi, nggak setuju dengan adanya undang-undang penistaan agama itu yang kemudian digunakan untuk menjebloskan Ahok misalnya. Kenapa kita nggak setuju? Karena memang undang-undang itu terlalu karet sifatnya. Itu seringkali digunakan oleh penguasa untuk menindas mereka yang lebih rendah dari dia, rakyatnya, atau digunakan oleh kelompok mayoritas terhadap minoritas. Tidak mungkin kelompok minoritas datang mengatakan ini yang kelompok mayoritas sudah lakukan penistaan agama. Gak mungkin. Yang terjadi itu selalu undang-undang ini di negara manapun. Itu selalu digunakan oleh kelompok mayoritas atau yang merasa diri lebih kuat terhadap kelompok yang lebih lemah. Itu jadi artinya dia untuk menjaga stabilitas agamanya sebetulnya. Karena di Indonesia kasusnya kan memang bukan cuma Muslim ya, tapi yang Katolik dan Hindu juga ada, tapi di daerah mayoritas Hindu dan Katolik ada, gitu. Sama saja. Di semua agama itu sama saja kasusnya ya. Ketika kita berjumpa dengan orang-orang yang tidak matang, lalu kemudian orang ngomongnya kebablasan, lalu ada orang yang merasa punya kuasa, entah karena kuasa karena jumlahnya lebih banyak, kuasa karena dia punya jalur-jalur ke daerah kekuasaan lebih kuat dan sebagainya, itu bisa dimanfaatkan, digunakan untuk menyingkirkan lawannya, baik lawan politik maupun lawan dalam konteks keagamaan dan sebagainya. Jadi sebetulnya kenapa orang Kristen nggak pernah mau
menggunakan pasal ini. Karena memang kita nggak setuju. Jadi kalau begitu banyak sebetulnya orang dari umat beragama lain yang menjelek-jelekan, memburuk-burukan umat Kristen dan kita tidak membawanya ke pengadilan karena memang kita nggak menggunakan itu. Karena kita nggak setuju dengan itu dan sebagai konsekuensinya ya kita nggak gunakan, diamin aja udah kan gitu ya. Nah oleh karena itu ketika ada kasus-kasus yang kita tuduh, kita anggap sebagai sebuah penistaan agama, menurut saya penyelesaian menggunakan hukum 156 KUHP itu penyelesaian yang sebetulnya hanya menggunakan pendekatan kekuasaan. Itu nggak nolong apapun dan nggak membuat orang jadi lebih matang dan lebih bernalar. Di dalam konteks perbedaan pandangan yang kemudian dituduh sebagai penistaan itu jauh lebih baik orang yang kita anggap menista itu dipanggil, adu argumentasi aja. Biarlah masyarakat menikmati adu argumentasi itu sehingga orang terbiasa untuk menyelesaikan semua perkara dengan nalar, bukan dengan kekuasaan, ya, dengan dengan otak, dengan lebih beradab daripada dengan kekuasaan menggunakan undang-undang ini untuk menghantam dan kalau itu terjadi, undang-undang ini bikin semua umat beragama maupun para pemuka agama nggak kreatif. Kenapa? Begitu dia lakukan satu interpretasi yang berbeda, dianggap penistaan, kan gitu ya. Begitu dia bilang, wah ini udah interpretasi udah ratusan tahun, udah dianggap interpretasi ini udah sebagai sesuatu yang sangat diilahkan lah, kira-kira ya, dipuja-puja, sudah dianggap sudah ini yang paling kebenaran itu sendiri. Tetapi tiba-tiba ada interpretasi lain yang mengatakan nggak begitu, interpretasinya gini. Lalu orang akan memudahkan ini penistaan agama. Kan celaka dan efeknya adalah yang rugi kita sendiri karena agama nggak akan bersikap dinamis, nggak menjadi dinamis sebetulnya, tidak berkembang sesuai dengan seturut dengan persoalan dan tantangan zaman karena kita cuma mengikuti saja warisan tradisi yang udah ratusan bahkan ribuan tahun lalu, kita cuma ngutip-ngutip. Kalau udah kayak gitu nggak ada gunanya. Agama itu tidak memanusiakan manusia sebetulnya. Yang kita butuhkan adalah agama yang memanusiakan manusia, yang bisa mengikuti perkembangan, yang dalam proses perkembangannya mungkin kita sedikit memasuki area yang sedikit ngeri-ngeri sedap kira-kira gitu, tetapi bisa dipecahkan melalui cara yang beradab, adu argumentasi, bukan dengan kekuasaan, bukan dengan masukan di penjara, bukan dengan diserbu atau anarkisme, bukan itu. Dilarang kegiatannya. Betul. Dalam konteks dunia sekarang yang lebih rasional sebetulnya agama-agama bisa menjadi contoh dan teladan gimana menyelesaikan semua perkara ini dengan lebih rasional, dengan lebih beradab. Karena kalau masalahnya tadi kan seringnya indikatornya ketersinggungan ya Pak ya, dan sangat subjektif sekali kan gitu. Bahkan dengan kondisi agama sekarang dan aliran-aliran yang ada dengan berbagai interpretasi kan semua saling mengunci, bisa aja saling bisa. Jadi, karena sebetulnya kalau kita ikuti dengan hurufiah, agama yang lain yang berbeda dengan saya itu udah penistaan gitu ya. Bisa saling mengadu semua nanti kalau betul, gitu. Saling mengadu. Kenapa begitu kan gitu ya? Misalnya kalau orang merasa bahwa saya merasa Yesus adalah Allah. Ada yang bilang enggak, Yesus bukan Allah. Itu cuma nabi biasa. Ini penistaan dong namanya. Gitu ya. Nah, kalau begitu dunia ini akan kacau balau semua kan gitu ya. Udah selesaikanlah dengan lebih beradab, dengan argumentasi, dengan segala macam, dan ditutup juga dengan ya sudah kalau you begitu saya begini sudah terima saja lah kan gitu ya, kita berbeda lah, kita tahu posisi masing-masing tapi kita saling menghargai, tapi kita bisa saling menghargai, gitu. Aman ya, baiknya sih gitu Pak. Cuman kadang-kadang emosi itu susah ya Pak ya, apalagi itu hal yang primordial karena saya sering banget dengar argumen kayak gitu ya, ibu saya saja dihina saya marah gitu, apalagi kalau Tuhan saya atau nabi saya gitu kan, itu sampai ya ada semangat berlebihan untuk membela agama jadinya itu emosi Pak. Menurut saya kan kalau kita hubungkan dengan soal ibu kan gini,
hina itu dalam pengertian apa sih sebetulnya? Iya, betul. Yang hina itu bukan Tuhannya, tapi interpretasi kita terhadap Tuhan itu yang kita anggap dihina kan Iya, gitu ya. Jadi kita harus bedakan antara menghina Tuhan langsung atau menghina interpretasi kita terhadap Tuhan. Iya, iya. Yang kita anggap ini interpretasiku A, tiba-tiba ada orang ngomong B, kok you begitu? Iya, Kita anggap menghina, belum tentu juga. Kan gitu ya. Iya. Yang terjadi justru adalah sebetulnya kita tersinggung oleh karena apa yang kita selama ini pahami, percaya itu justru sedang diganggu kan gitu kira-kira ya. Iya. Kalau mau lihat kayak begitu misalnya di Amerika Serikat ya. Ada film-film di mana Yesus justru bersetubuh dengan Maria Magdalena kan gitu ya. Dibikin dan sebagainya. Itu bisa penistaan agama luar biasa, ancur-ancuran dan sebagainya. Tapi itu sekali lagi nggak ada gunanya juga kalau diselesaikan dengan cara yang biadab, dengan cara yang pokoknya nggak bisa yang kayak gitu. Iya. Lebih baik yang kayak gitu. Yang terbaik adalah mempersiapkan umat untuk menghadapi berbagai situasi, berbagai multi interpretasi dengan segala macam, sehingga menghadapi yang kayak gitu baik melalui media sosial maupun tidak melalui media sosial, mulai ngomong-ngomong begitu aja, tapi mereka kan bisa terguncang. Tapi kalau umatnya kuat, nggak ada masalah, nggak ada masalah, kan gitu. Jadi memang sebetulnya pada masa sekarang di tengah-tengah dunia yang dikuasai oleh digital teknologi, di mana orang bisa terpengaruh macam-macam, sampah-sampah pun masuk. Jauh lebih baik mempersiapkan umat untuk menghadapi ribuan interpretasi dan mereka tetap pada satu sisi kukuh, tapi sisi lain memiliki keterbukaan juga untuk menyaring informasi begitu. Ya. Praktisnya nih Pak, kan undang-undangnya masih ada gitu. Terus kemungkinan diaduin atau ngaduin ada gitu. Baiknya kita harusnya gimana? Ya kalau yang terbaik adalah undang-undangnya nggak perlu ada sebetulnya. Karena sekali lagi undang-undang itu bisa dimanipulasi oleh mereka yang merasa berkuasa, termasuk oleh kita tahu bahkan oleh kekuasaan politik yang ingin menyingkirkan lawan politiknya bisa kan juga. Selama ini terjadi juga kan gitu dengan undang-undang penistaan agama. Oleh karena itu nggak perlu, dan itu hanya sekali lagi yang merugikan dari undang-undang itu adalah agama itu sendiri. Dia nggak jadi dinamis, dia nggak mampu menyerap segala perbedaan itu dengan cara yang sangat oke, yang open kan dewasa, gitu ya. Tapi kalau semuanya pakai jalur hukum, semuanya pakai jalur kekerasan, semuanya pakai jalur penjara dan sebagainya, kita akan stuck di situ. Umat yang rugi sebetulnya. Betul. Jadi efeknya adalah tidak akan ada pembaruan apa-apa. Padahal agama yang baik adalah kata Luther gitu ya kira-kira ya, itu harus laku pembaruan terus-menerus sepanjang hidupnya ya. Kan gitu. Karena dunia berubah, yang bisa dilakukan agama juga harus mengalami perubahan terus-menerus. Oke, waduh, makasih nih Pak ya. Semoga ini juga nggak diaduin ya Pak ya. Kayaknya nggak lah, ini aman Pak ya. Aman. Tapi bahasan-bahasan berikutnya kita berharap sebenarnya masyarakat kita bisa lebih dewasa ya mengelola begitu banyak perbedaan itu gitu kan. Jadi tidak apa-apa langsung tensin, langsung diadukan ke sana sini. Gitu. Apalagi dipakai untuk menyingkirkan lawan politik. Wah jangan lah ya. Gitu. Kita berharap kasus-kasus yang seperti sebelumnya itu terakhir lah, jangan ada lagi. Terima kasih Pak Pati buat sarannya. Terima kasih juga. Semoga didengar juga sama pembuat kebijakan. Kawan-kawan terus simak channel ini bersama saya dan Pendeta Bruce Pati untuk ngobrolin hal-hal tentang sosial kemasyarakatan di Indonesia dari sudut pandang seorang Kristiani yang cinta akan bangsanya. Nah.